Baik, terima kasih. Ada yang masih di luar lagi? Kalau masih di luar boleh segera masuk supaya kita mulai saja, karena waktunya sudah lewat 15 menit. Pertemuan ini mungkin tidak ada break lagi. Kalau Bapak Ibu mau ke toilet, mau ambil minum, mau snack, silakan tetap aja di sini supaya nggak kelewat akan materi yang disampaikan. Siapa Bapak Ibu yang 2 minggu lalu sudah hadir tempat ini tapi nggak jadi Bible study baru pulang? Nggak ada ya? Jadi semua memang sudah dapat informasi bahwa nggak jadi Bible study, terus kemudian saudara nggak melanjutkan perjalanan ya? Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai saja. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kembali kami berkumpul tempat ini. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami masuk dalam topik doktrin keselamatan. Tuhan, beri kami Roh-Mu yang kudus untuk membimbing, menuntut, mengajar kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Diki Kansil. Tuhan, tolong dalam nama Yesus Kristus hikmat Allah tercurah bagi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, bekerja di tempat ini, mengajar, menuntun kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengenal akan kebenaran firman dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat semua kami yang sudah hadir, maupun saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan juga jaga dan lindungi. Tuhan tibakan tempat ini dengan selamat untuk kami sama-sama belajar dan kami sama-sama dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan bahas tentang doktrin keselamatan. Apakah Bapak Ibu sekarang percaya bahwa Bapak Ibu diselamatkan? Amin ya. Apakah orang tua Bapak Ibu yang dulu belum pernah mengenal firman juga diselamatkan? Nah, banyak pertanyaan soal keselamatan yang selama ini muncul dalam pikiran kita. Nah, malam hari ini kita akan mendapatkan pengajaran dan penjelasan yang tuntas. Dan minggu depan ya, bukan 2 minggu lagi ya, minggu depan ada satu sesi lagi untuk kita menyelesaikan program Bible Study kita di tahun ini. Kita berdoa supaya tahun ke depan kita ada masuk dalam program yang baru tentang pengajaran. Modulnya lagi dipersiapkan Pak Mul, entah bentuknya Bible Study atau komsel dan sebagainya. Nanti kita pikirkan supaya tujuannya satu, supaya semua kita bisa belajar untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja langsung buat Pak Diki yang akan menyampaikan materi ini. Terus, Shalom. Ya, akhirnya sampai juga kita di pembahasan terakhir tentang doktrin yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Dan saya the last man, ya, orang terakhir yang menutup bagian ini. Ya. Setelah sekian lama, yang dokter dulu itu yang bicara ya. Saya yang belum dokter baru terakhirnya tutup ya. Baik. Pembicaraan kita hari ini adalah soal keselamatan, soteriologi, itu dari bahasa Yunani, soter, ya, yang berarti keselamatan, dan logi atau logos, yang berarti firman, ya, perkataan, ya, pengajaran tentang keselamatan. Nah, Alkitab mengandung doktrin tentang keselamatan. Alkitab mengajarkan soteriologi. Kitab-kitab agama lain juga mengajarkan soteriologi. Al-Quran juga mengajarkan soteriologi, doktrin keselamatannya. Hindu juga mengajarkan soteriologi. Buddha juga mengajarkan soteriologi. Semuanya mempunyai soteriologi. Ya. Semuanya mengajarkan keselamatan. Sebab apa? Orang yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan akan hidup ini berlanjut, mereka memahami dan percaya bahwa setelah hidup ini ada hidup yang kemudian. Ya. Artinya apa?
hidup ini adalah hidup yang sementara. Ya. Kita di dunia ini bukan kekal. Ya. Makanya gak usah mempertahankan materi saudara, gak usah mempertahankan jabatan saudara, gak usah mempertahankan kedudukan saudara. Kalau memang Tuhan izinkan untuk diambil, ya silakan ambil. Bahkan kalau Tuhan mau ambil nyawa kita sekarang pun siap, karena memang kita tidak kekal di dunia ini. Nah, kalau begitu kita sampai pada kesadaran bahwa apa? Bahwa kita memang akan melanjutkan hidup ini. Kita akan melanjutkan hidup ini setelah kita selesai di dunia ini. Ibu percaya kan kita akan selesai di dunia ini? Percaya toh? Pak Roni percaya toh? Semua kita percaya bahwa kita satu saat nanti akan mati. Ya. Jadi kita semua itu pasrah saja, kapan Tuhan mau ambil ya monggo, ya toh, gitu. Jadi nggak usah ketakutan, Tuhan saya takut mati, nggak usah, satu saat nanti semua kita akan mati. Ya. Tapi pertanyaannya, setelah mati, ya, apakah kita masuk dalam keselamatan itu? Setelah mati, apakah kita lanjut dalam keselamatan itu atau tidak dalam keselamatan itu? Nah, ini pertanyaan pentingnya, ya. Sehingga pertanyaan tentang panjangnya hidup kita di dunia ini tuh nggak penting lagi. Ya, orang kan kalau nyanyi selamat ulang tahun ya, gembira sekali, panjang umurnya, panjang. Nggak tahu nggak? Semakin panjang usia orang, semakin panjang. Secara pribadi itu nggak bahagia loh orang itu. Kenapa? Semakin lemah fisiknya, semakin lemah. Bapak Ibu tahu fisiknya itu nggak bisa nahan pup lagi, nggak bisa nahan kencing lagi, semakin lemah nggak bisa makan lagi, semakin lemah pikirannya pun hilang, nggak tahu udah makan bilang belum makan dan sebagainya. Semakin kondisinya tidak membahagiakan. Ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir panjang umurnya, nanti dulu tubuh ini nanti akan semakin lemah loh, bukan semakin sehat dan semakin kuat. Ya. Artinya apa? Memang Tuhan setting tubuh fisik kita itu semakin hari akhirnya lemah juga dan habis. Nah, saudara, pertanyaan soteriologi menjadi penting. Waktu habis di dunia ini, kemana kita? Udah nggak nyala ya? Manual saja kalau gitu. Nah, ada seorang ahli yang mengatakan, namanya Edwin Palmer, ya. Dia mengatakan bahwa Alkitab menjelaskan pada kita bahwa satu hari nanti umat manusia akan bertemu dengan apa yang disebut dengan hari Tuhan. Ya. Istilah hari Tuhan, ya, the days of Lord, ya, atau Yom of Yahweh, ya, itu adalah istilah yang digunakan untuk bukan saja Tuhan menghukum orang, tapi juga hari di mana Tuhan menjemput orang. Ya. Satu hari akan ada hari Tuhan untuk paroni, hari Tuhan untuk ibu, hari Tuhan untuk bapak, hari Tuhan untuk bapak juga, hari Tuhan untuk saya, kemudian bapak lagi, siapa lagi. Semua akan bertemu dengan hari Tuhan itu. Hari di mana Tuhan menjemput kita. Itu hari Tuhan. Ya. Dan hari Tuhan di dalam perjanjian lama itu tidak diketahui kapan datangnya. Begitu juga hari Tuhan dalam konteks di mana Tuhan akan menjemput kita. Itu juga tidak tahu kapan datangnya. Makanya orang dikatakan kapan mati itu nggak ada yang tahu. Karena Alkitab juga menyatakan tentang hari Tuhan itu tidak ada yang diketahui. Alkitab menggunakan istilah keselamatan atau soteriologi itu dalam 3 tense. Yang pertama, 3 tense itu disebut dengan pertama, tense tentang diselamatkannya kita sejak dunia diciptakan. Pertama. Yang kedua, tense yang menyatakan bahwa kita diselamatkan
dalam status dibenarkan. Ya. Yang ketiga, tense yang menyatakan bahwa kita akan diselamatkan, jadi masih akan diselamatkan. Ini 3 bentuk tense. Ya. Konjugasi, kalau Bapak Ibu belajar bahasa, itu ada tense atau dalam bahasa Ibrani sering pakai istilah konjugasi kata kerja, ya, atau grammar, gramatikal. Nah, ini grammarnya, ya. Rupanya kata-kata kerja ini menyatakan bahwa Alkitab yang kita baca memberikan penjelasan tentang ada yang diselamatkan dalam arti sejak dunia diciptakan, sejak dulu sudah dinyatakan dia selamat. Ada yang menyatakan bahwa kita diselamatkan, bahwa kita ini mempunyai meterai. Apa meterai kita, Pak? Apa meterai kita, Pak? Bapak tahu meterai itu? Apa Pak meterai? Pak siapa namanya? Valen. Apa meterai itu, Pak? Meterai itu apa? Definisi meterai itu. Legal, legalitas, stempel. Ya, distempel, legalitas. Tapi ada juga legalitas yang ditempel, ya. Meterai 6.000 itu legalitas. Kita dilegalkan oleh Tuhan sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan, dilegalkan. Ya, itulah yang namanya kita dimeteraikan. Siapa legalitas kita? Itulah Roh Kudus melegalitaskan kita sebagai meterai. Kita akan diselamatkan. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan itu terjadi pada masa lampau, sudah diselamatkan, sekarang sedang diselamatkan, dan yang akan datang akan diselamatkan. Nah, doktrin keselamatan merupakan salah satu doktrin utama kekristenan. Jadi seluruh berita Injil yang kita baca, ya, tentang keselamatan orang berdosa melalui penebusan darah Kristus. Kalau Anda baca dari PL, ya, Kejadian sampai kepada kitab apa, Pak? Paling akhir dari PL? Apa, Pak? Maliaki. Betul itu, Pak? Betul, Pak? Oh, Pak masih ragu-ragu. Betul, Pak? Serius ya? Bukan Hagai. Sebab ada mahasiswa saya dulu, saya tanya, berapa kita perjanjian lama? 59. Walah, saya nggak mengajar ini dia lagi. 39 kita PL, bukan 59, malu-maluin sekali, ya. Saya bilang begitu sama dia. Nah, seluruh Alkitab PL sampai ke PB, semuanya kalau Anda baca itu, Anda teliti, Anda perhatikan, dan saya sudah perhatikan, semuanya menjelaskan tentang Kristus. Intinya itu Kristus. Intinya itu keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Intinya itu karya Kristus di atas kayu salib. Martin Luther berteriak bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Alkitab, atau yang disebut dengan sola scriptura. Ini sekarang kita merayakan 500 tahun peristiwa reformasi. Sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerah Allah. Sola fide, keselamatan melalui iman. Jadi tidak ada usaha dalam konteks pernyataan Martin Luther di sini. Nah, berbicara tentang doktrin keselamatan, maka ada 5 hal yang penting kita ketahui. Ya, pertama, tentang manusia yang rusak secara total. Ya. Kedua, tentang Allah yang memilih manusia tanpa syarat apapun. Ketiga, tentang Allah yang menebus manusia, tetapi menebusnya itu terbatas. Ya. Keempat, anugerah Allah itu tidak dapat ditolak oleh manusia. Dan yang kelima, pemeliharaan Allah terhadap orang percaya. Ya. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kerusakan total manusia. Ya. Apa itu kerusakan total manusia? Ada kelompok humanis yang menyatakan bahwa catatan moralitas manusia menyatakan kecemaran manusia. Namun kelakuan jahat manusia hanya berasal dari permukaan karakter manusia saja, dan tidak pernah menyentuh sampai kepada dasar. Jadi artinya bagi kelompok humanis, kalau orang berlaku dosa,
melakukan kejahatan, itu bukan dari dasar hatinya. Ya, kalau orang melakukan dosa itu bukan karena hatinya yang berdosa, tetapi otaknya saja, pikirannya saja, lalu melahirkan perbuatannya yang jahat. Hatinya tidak melakukan itu. Nah, apa itu kerusakan total? Kerusakan total adalah sebuah pernyataan doktrin yang diajarkan oleh Alkitab tentang keberadaan manusia secara mendasar di hadapan Allah. Artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, firman Allah menegaskan bahwa apa? Kondisi manusia itu sesungguhnya yaitu 1 Efesus pasal 2 bilang dia mati. Ya. Anda dan saya itu mati. Jadi deskripsi Alkitab tentang manusia di luar Kristus itu bukan deskripsi tentang manusia itu hidup, ya, tapi manusia itu mati. Pak, siapa Pak? Lupa lagi nama Bapak saya. Pak Herman. Sudah 5 bulan kita nggak tahu Pak ya. Kondisinya mati. Jadi kondisi yang sudah mati ini dideskripsi oleh Alkitab bahwa yang mati ini tidak bisa merespon apapun, betul ya Pak ya? Pak dengan Pak siapa? WMP ya? Kalau Pak WMP nanti suatu saat mati, Bapak tidak bisa merespon saya lagi. Gitu Pak? Pak Roni suatu saat mati tidak bisa merespon apa-apa lagi. Saya mau katakan, orang mati tidak bisa respon apapun. Sekecil apapun, tidak ada respon dari orang mati. Nah, ini gambaran tentang Allah yang menyatakan manusia berdosa itu manusia yang mati, enggak punya respon apa-apa terhadap kebenaran Allah. Ya. Jadi orang berdosa yang belum diselamatkan itu orang yang kebal terhadap firman. Ya. Khotbah pendeta udah sampai 3 jam firman Tuhan diuraikan, dia tetap acuh tak acuh terhadap firman. Kenapa? Kondisinya mati, nggak ada respon, no respon sama sekali, karena mati. Maka itu kalau Anda pergi ke kebaktian kebangunan rohani, itu maksudnya apa? Membangkitkan kematian rohani. Nah, itu yang paling penting dalam KKR. Jadi kalau Anda ke KKR, itu yang ini kadang-kadang KKR terbalik. Seringkali yang datang itu bawa orang sakit. Ya. Sehingga kadang-kadang di KKR itu terbalik. Maksudnya untuk membangkitkan kerohanian, tetapi untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Mana lebih penting, sembuh atau bangkit rohani? Mana Pak lebih penting? Bangkit rohani. Bukan kesembuhan yang penting, ini orang bawa yang lumpuh, nggak tahu itu lumpuh beneran atau enggak. Kadang-kadang bohong juga, ya. Bawa orang katanya pincang-pincang, nggak tahu itu benar atau enggak. Kadang-kadang bohong juga, sebab saya dengar juga bohong. Ya, pendeta yang mau cerita sama saya, Pak, itu bisa jalan Pak. Tipu-tipu aja di atas mimbar itu dia. Ya, nah itu banyak kejadian. Jadi orang lebih mementingkan bukan kebaktian kebangunan rohaninya lagi, bukan kebangunan rohaninya lagi, bukan kebangkitan rohaninya lagi, tetapi apa? Fisik yang diutamakan, fisik sembuh yang diutamakan. Padahal fisik ini satu saat nanti habis juga. Tapi kalau rohani nggak dibangkitkan, fisik sembuh, rohani nggak dibangkitkan, walau alam, ya. Satu mati, yang kedua terjual dalam Roma pasal 7. Lalu ditawan, lalu dimurkai. Inilah kondisi kerusakan total. Jadi Adam berdosa, manusia menjadi mati. Itulah benar kata firman Allah. Ya, jangan sampai makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kamu mati. Bukan mati fisik, rohanimu mati. Rohanimu mati, ya. Nggak ada jalan lagi menuju ke sana. Tetapi yang namanya total depravity atau kerusakan total itu adalah kita harus memahami demikian. Satu,
kerusakan total manusia bukan berarti dia orang yang tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Pak, di sebelah rumah saya ada Pak Haji, orang Palembang. Ya, tiap hari anjing saya dikasih makan sama dia. Baik kan? Baik, jadi saya nggak perlu kasih makan lagi, dia kasih makan. Dia beli ayam, dia beli ikan, dia kasih makan anjing saya. Anjing saya tambah gemuk, kenapa? Pak Haji depan dia kasih makan, orang Palembang. Makasih Pak Haji, ya. Tiap hari, panggil anjing saya namanya Poci, dikasih makan. Nggak kenal Yesus tapi baik sama anjing saya. Seneng saya, enak lihat tetangga kayak begini ya. Saya nggak perlu beli ikan lagi, ada Pak Haji. Pak Haji loh ya. Biasa itu dulu saya ketemu Pak Haji tuh lihat anjing, wih najis ini dideketin udah kasih makan, seneng dia. Baik toh. Tapi dia kenal Yesus. Baik toh, tapi nggak percaya Yesus. Ya. Jadi kerusakan total manusia itu tidak meniadakan kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya. Kenapa? Saya tanya. Kenapa? Kenapa Pak Wimpi? Ayo kita berpikir. Kenapa kebaikan itu tetap ada? Walaupun dikatakan oleh Allah dia udah mati rohani. Kenapa? Pak Herman, kenapa? Hah? Kenapa Pak? Men's Health. Pak saya berapa Pak? Fritz. Kenapa Pak Fritz? Tidak kenal Yesus, mati rohani itu masih bisa berbuat baik. Kenapa? Pak Roni, kenapa? Pak Roni mahasiswa S2 lu sekarang nih. Mahasiswa saya sekarang ini. Kenapa Pak? Ya? Ada yang namanya demut Allah. Ada yang namanya gambar Allah. Bapak Ibu kalau baca kitab Kejadian itu ya, mari kita menciptakan manusia itu menurut gambar rupa kita. Ada gambar Allah dalam diri kita. Gambar Allah di dalam diri manusia ini semua ada. Dalam diri Pak Haji itu juga ada gambar Allah. Loh, kalau ada gambar Allah kok nggak diselamatkan Pak? Kalau ada gambar Allah, kenapa tidak kenal Yesus Pak? Bu, gimana Bu? Kalau dia punya gambar Allah, kok dia nggak kenal Yesus? Kenapa? Saya hitung sampai 5 nih. 2, 3, 4, 5. Saya tambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Ya? Ada kemauan. Nyaris betul. Ada apa? Hah? Kenapa tidak kenal Yesus dia? Kenapa tidak kenal Yesus? Demut itu rusak. Dosa merusak gambar Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu pernah lihat kaca ya? Kalau kaca, Anda berkaca, ada cermin. Waktu cermin itu gak rusak, Bapak Ibu melihat bagus tuh gambar Bapak Ibu tuh. Ya tuh. Ganteng semua kita tuh. Cantik semua kita tuh. Tapi coba tonjok tuh cermin. Berantakan. Retak-retak, Anda berkaca di situ. Jadi apa gambar Bapak? Hah? Culun toh, palanya di sini, mencong ke sini, lehernya ke sini, matanya ke sini. Rusak. Tapi masih ada gambar itu, betul ya? Masih ada kan? Tapi rusak gambar itu. Ya.
Orang yang tidak mengenal Yesus masih mempunyai gambar Allah, tapi rusak. Bisa berbuat baik, tapi kebaikannya itu tidak membawa dia kepada keselamatan. Rusak kebaikannya, kebaikan yang rusak. Baik tapi rusak, itu total depravity. Yang kedua, kita langsung. Kemudian kerusakan total adalah semata-mata berbuat dosa. Jadi orang rusak, manusia itu rusak bukan karena apa-apanya, tapi karena dia berdosa. Adam rusak bukan karena apa-apanya, tapi karena dia berdosa. Ada pribadi lain yang juga rusak seperti Adam. Siapa? Setan juga rusak. Setan juga dirusak oleh dosa. Jadi bukan cuma kita korban dosa loh ya. Si setan juga korban dosa. Makanya saudara jangan suka sakitin setan, dikasihan juga, sama juga nasibnya kayak kita dia. Ya. Gak usah apa-apa dibilang tuh karena setan tuh. Ini selingkuh itu karena setan, karena lu sendiri kok. Sama kita dengan setan, sama-sama punya natur dosa. Total depravity adalah ketidakmampuan total. Maksudnya apa ketidakmampuan total? Pertama, manusia tidak dapat melakukan kebajikan sejati. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 7 ayat 16-18, Yesus mengatakan bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang yang tidak mengenal Allah berbuah juga hidupnya. Betul ya? Tadi Pak Haji tadi ngasih makan tuh. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Yesus berbuah juga hidupnya. Sama-sama berbuah, Pak. Ya. Jadi kalau Anda nanti khotbah tuh ya, jangan bilang orang di luar Kristus nggak berbuah. Berbuah juga, Pak. Kita dan mereka sama-sama berbuah, tapi, nah ini tapinya, buah mereka tetap buah yang tidak baik. Karena apa? Mereka tidak mengenal Yesus di dalam hidupnya. Kita berbuah, tapi kita berbuah yang baik karena kita mengenal Yesus dalam hidup kita. Kemudian, yang kedua, manusia tidak dapat memahami kebajikan sejati. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 dan 2, di sana Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Jadi kalau Anda baca ya, Anda lihat orang sekeliling mengejek salib, mengejek Kristus, itu karena kebodohan mereka. Mereka tetap tidak pernah bisa memahami seperti apa yang kita pahami. Tetangga saya bilang begini sama saya, Pak, sebetulnya kalau di dalam kekristenan tidak ada konsep Yesus itu Allah, saya sekarang juga masuk Kristen. Tapi karena ada konsep Yesus itu Allah, saya gak bisa terima itu sampai sekarang. Ya. Saya berpikir itulah kebodohan mereka. Ya, itu yang mereka anggap sebagai kebodohan. Ketiga, manusia tidak dapat menginginkan kebaikan. Dalam perjanjian lama, orang yang belum dilahirkan kembali dituliskan sebagai orang yang berhati batu. Pak Herman coba baca Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Oh enggak mantap. Parodi coba parodi. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Iya, hati yang keras
Jadi kekerasan hati manusia tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang berasal daripada Allah. Ya. Jadi apa kesimpulan dari kerusakan total ini? Kerusakan total manusia merupakan sumber dari masalah yang akan terjadi di dunia ini. Yang kedua, pengetahuan mengenai kerusakan total manusia hendaknya menyadarkan kita bahwa diri kita benar-benar buruk dan berada dalam situasi yang mengerikan kecuali bila Allah menolong kita. Yang ketiga, pengetahuan mengenai kerusakan total manusia akan menunjukkan pada kita bahwa bila kita ingin Allah menolong kita, ini disebabkan karena Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kesimpulan tegasnya begini Bapak Ibu, kita ini benar-benar mutlak tidak sanggup mendapatkan keselamatan itu karena kita mati. Nah, ini tentang kerusakan total. Jadi Anda dan saya harus dipahami, kalaupun Anda dan saya sekarang sudah berada dalam keselamatan, dulu Anda itu tidak mampu berbuat apa-apa sebenarnya. Dulu Anda itu cuma mayat yang tidak bisa merespon apa-apa sebenarnya. Ya. Alkitab menjelaskan kita itu tidak bisa merespon apapun tentang kebenaran-kebenaran Allah. Baik, ada pertanyaan? Oh, Pak Rodi? Ya Pak. Tadi Bapak bilang bahwa kesimpulan dari kerusakan total itu bahwa selayaknya sih kita tidak bisa menerima keselamatan itu karena kita sudah mati. Lalu kenapa misinya Tuhan itu supaya Tuhan Yesus bisa datang ke dunia itu, Pak? Kalau memang secara total itu bahwa manusia itu tidak bisa menerima keselamatan itu karena sudah mati. Sementara misinya Tuhan itu tidak hanya sampai di situ, sehingga sampai Tuhan memberikan dirinya sebagai Tuhan Yesus itu untuk datang ke dunia itu. Seperti itu, Pak. Ya. Pak siapa namanya Pak? Maret. Faret ya? Maret. Faret. Maret. Maret. Ya. Orang Nias ya? Iya, Pak. Oh ya. Teman saya ada namanya April. Oh. Kakaknya ya? Bukan. Pak Maret, justru karena itulah, karena manusia mati itulah, maka Yesus harus datang. Jadi kalau manusia tidak mati karena makan buah itu, karena dosa itu, saya nggak mau katakan Yesus mungkin nggak datang, nggak, itu perandai-andaian yang bodoh. Ya. Tapi kondisinya sekarang adalah manusia memang sudah mati, dan kematiannya itu bukan kematian fisik yang dipersoalkan oleh Allah, tetapi kematian rohani yang dipersoalkan oleh Allah. Karena kematian rohani, ya, kematian rohani itu tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya untuk membangkitkan dia, karena pada umumnya manusia juga sama mati seperti kondisi dia. Oleh karenanya dibutuhkanlah kekuatan Allah untuk membangkitkan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kematian rohani itu memerlukan kehadiran Yesus untuk membangkitkan rohani seseorang. Kalau bukan kematian rohani, nggak penting Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi itu dalam satu perspektif rencana Allah bagi manusia yang memang mengalami kematian rohani. Gitu Pak Mark. Lalu kenapa Yesus yang harus datang, Pak? Supaya kan bisa orang lain ini bisa, kan banyak orang yang menanggapi bahwa kalau memang bukan Yesus sebenarnya itu Tuhan, akan bisa percaya bahwa itu bisa jadi orang Kristen. Kenapa harus seperti Yesus bisa datang ke dunia itu supaya bisa menerima keselamatan? Satu, dan yang utama, tidak ada seorang pun yang bisa menolong seseorang menemui keselamatannya kalau bukan Yesus. Ya. Kenapa harus Yesus? Ini prinsip perjanjian lama yang juga ditegaskan lewat upacara korban. Ya. Kenapa harus Yesus?
Diperlukan orang yang tidak berdosa untuk menebus orang yang berdosa. Diperlukan pribadi yang tidak cacat untuk menebus orang yang cacat atau mati. Ya. Seperti halnya dalam konsep-konsep perjanjian lama tentang korban, kalau Anda baca dalam konsep perjanjian lama, domba-domba itu adalah domba-domba yang tidak bercacat. Untuk apa? Dipotong, disembelih, dikorbankan supaya orang yang berdosa itu mengalami pengampunan. Nah, gambaran itu dijelaskan secara luas, secara tegas melalui kehadiran Yesus. Jadi itu gambaran Yesus tentang bagaimana manusia memerlukan Yesus, karena tidak ada manusia lain yang layak untuk naik ke atas kayu salib itu. Kenapa? Catatan Alkitab bilang begini, sebab semua manusia sudah berdosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi catatan Alkitab menegaskan, Pak Herman gak layak menyelamatkan saya, dan saya juga gak bisa menyelamatkan Pak Herman. Sebab natur kita sama, Pak Herman, sama-sama mati. Pak Roni gak bisa menyelamatkan saya. Kenapa? Naturnya sama-sama mati. Nah, harus ada yang hidup, yang tidak cacat, yang tidak bercela, yang tidak mati. Kristus yang paling layak. Apakah Abraham layak? Dia bapak orang beriman loh, Pak Roni. Layak gak dia? Abraham layak atau tidak? Pak Erwan, kenapa tidak layak, Pak? Dia juga manusia biasa. Karena dia juga mati rohani. Kenapa Musa tidak layak? Kenapa Yosua tidak layak? Kenapa Daud tidak layak? Coba Anda perhatikan natur hidup mereka secara etika. Bobrok juga tuh. Bobrok. Apalagi Anda bicara Daud, bini orang diambil tuh. Abraham sama juga. Berlaku tidak etis terhadap istrinya. Salomo apalagi? Siapa lagi? Nabi-nabi juga sama. Nggak ada yang layak semuanya. Jadi akhirnya pada akhirnya, finalnya kita mau katakan memang cuma Kristus yang layak naik ke sana. Karena kesaksian Alkitab bilang, Allah bilang dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak pernah dia berkata kepada semua nabi begitu. Nggak pernah. Dan itu kesaksian Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Jadi itu penegasan tentang ketidakmatian rohani Kristus. Dan ketidakmatian rohani Kristus itu yang melayakkan dia menebus kita yang mati rohani. Gitu Pak Barat? Oke, lanjut kita kepada Pak Herman. Sudah ada. Melanjutkan tadi, Pak. Yesus datang, Allah sendiri datang karena manusia berdosa. Iya. Sebelumnya kita ciptakan serupa dengan gambar. Iya. Berarti Adam awalnya dan Hawa awalnya itu kudus. Iya, betul. Tidak berdosa. Betul. Andai kata saat itu mereka dikip sama Allah, hingga mereka tidak jatuh dalam dosa, selesailah. Tapi Allah kan tahu bahwa ini bakalan jatuh, aku bakalan lahir sebagai Yesus. Itu kan suatu planning Allah. Ya, atau seolah-olah sebagai planning Allah. Tapi yang jadi sering pertanyaan saya, kalau di-cut di awal rampung. Tapi adakah ayat yang menyatakan demikian? Terima kasih, Pak. Nggak ada, Pak. Iya, nggak ada, memang saya cari-cari juga nggak ada. Tidak ada ayat yang disampaikan Pak Roni, nggak ada. Nah, satu hal yang saya mau katakan, Pak Herman, kita tidak bisa berandai-andai dalam pertanyaan teologis, Pak. Sebab apa? Semuanya sudah terjadi. Pertanyaan andai-andai itu melahirkan dikotomi, Pak Roni. Dikotomi tentang ada rencana A dan ada rencana B Allah. Pertanyaannya, apakah ada dua rencana Allah?
Ini rencana A-nya udah gagal. Apa buktinya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Loh, Allah bisa gagal ya? Kalau Allah gagal, bukan Allah dia Pak, namanya Pak Ali. Jadi bukan Allah yang gagal, manusia yang kalah, yang gagal itu. Tapi kegagalan manusia itu Allah sudah tahu. Ciptain. Adam segambar dan serupa dengan kita. Dia berdosa rupanya. Tahu dia. Tapi itu bukan kegagalan Allah. Itu kegagalan kita manusia. Tapi kegagalan itu sudah diketahui oleh Allah. Maka dia sudah merencanakan Kristus hadir sebelum dunia dijadikan. Kita masuk pada poin yang berikut. Yang kedua adalah isu tentang pemilihan Allah tanpa syarat. Saudara, setelah manusia itu dinyatakan rusak total, maka tidak ada secuil pun yang bisa dipandang pada diri manusia untuk dianggap bisa jadi modal supaya dia diselamatkan. Setelah manusia rusak total, maka tidak ada secuil pun modal untuk manusia bilang sama Allah, Tuhan, saya masih punya Tuhan yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan diri saya. Ya. Alkitab bilang tidak ada modal kita lagi. Alkitab katakan kita itu sudah rusak, nggak punya modal apa-apa lagi untuk disampaikan pada Allah bahwa ini kita layak nih Tuhan, saya diselamatkan. Nggak ada modalnya lagi. Makanya dalam konteks keselamatan ini diperlukan kebesaran hati Allah. Untuk apa? Untuk menerima kita apa adanya. Kebesaran hati Allah luar biasa kalau Anda renungkan. Ini ada satu buku yang Bible study dalam konteks soteriologi ini, Bapak Ibu, di buku ini diselamatkan oleh anugerah penulisnya Anthony Hoffman, terbitannya Momentum. Kalau Bapak Ibu perdalam dan pelajari lagi soteriologi, inilah buku ini bacaan. Jadi Bapak Ibu bisa lebih memperdalam lagi. Ini salah satu buku referensi yang saya anjurkan Bapak Ibu beli untuk membacanya. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, apa itu pemilihan Allah tanpa syarat? Ada seorang yang bernama Arminius, ya, dia menjelaskan bahwa pemilihan ilahi itu bukan pilihan yang bersyarat. Arminius berpendapat bahwa Allah sudah mengetahui terlebih dahulu, siapa yang akan percaya kepada Yesus berdasarkan pengetahuan Allah menetapkan pilihan terhadap orang-orang yang akan masuk surga. Jadi Arminius bilang, Allah sudah tahu orang ini pasti akan memilih Allah. Allah sudah tahu pasti orang ini akan memilih Allah. Allah sudah tahu Pak Herman nanti akan memilih Allah. Allah sudah tahu Pak Wedi nanti akan memilih Allah. Allah sudah tahu Bapak nanti akan memilih Allah. Allah sudah tahu Bapak kita semua nanti akan memilih Allah. Oh ya, sorry, pede sekali saya nggak pakai ini. Allah sudah tahu bahwa satu saat nanti, kata Arminius, kita semua akan menetapkan pilihannya kepada Allah. Anda setuju Pak? Apa yang menjadi implikasi dari pernyataan Arminius ini? Bahwa satu kali kita akan memilih Allah. Apa implikasinya? Kalau tadi Anda menangkap apa yang saya uraikan tentang total depravity, kerusakan total manusia, apa implikasinya?
dari pernyataan Yakobus Arminius ini? Bu, ibu siapa namanya, Bu? Ibu Rita. Ini suaminya, Bu, ya? Pastilah, nggak mungkin dekat-dekat bukan suaminya. Pak, dengan siapa? Pak Agus. Pak Agus, pernyataan Yakobus Arminius ini, kalau Anda bandingkan dengan tadi keterangan saya tentang manusia rusak total, maka apa implikasinya, Pak? Satu kali nanti kita semua, Allah sudah ketahui, nanti kita semua pasti akan memilih Allah. Padahal tadi Alkitab sudah jelaskan kita itu mati, rohani kita itu mati, rohani kita nggak bisa merespon kebenaran Allah. Kalau gitu apa implikasi dari pernyataan Yakobus Arminius ini? Bahwa satu kali nanti Allah sudah tahu ada orang-orang, kita semua katakanlah akan memilih Allah. Apa? Apa, Herman? Apa implikasinya? Apa yang menjadi akibat dari pemikiran Arminius itu terhadap firman Tuhan yang tadi yang bilang bahwa manusia itu mati rohaninya? Kalau kebayangan saya di Alkitab, Pak, bukannya kita yang memilih, Allah yang memilih kita. Iya. Iya, di Alkitab begitu. Nah, kalau begitu pernyataan Yakobus Arminius itu menyatakan apa? Iya, manusia memilih itu berarti apa, Pak? Awalnya kan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi manusia itu mati, tidak bisa merespon kebenaran-kebenaran Allah. Nah, sekarang Yakobus Arminius bilang, oh, satu hari nanti ada orang-orang yang akan datang memilih Allah. Karena kan semuanya pasti mati. Iya, semuanya mati kan? Nggak bisa merespon toh. Secara fisiknya mungkin mati. Bukan, ini mati rohani, Pak. Iya, betul. Maksudnya kan semua nanti kan ada dunia yang kedua, maksudnya. Ya, itu nanti akan mati itu. Pilihan harusnya apa? Nggak mungkin lagi pilihan lain. Bukan. Yang saya maksudnya ada pertanyaan Arminius itu lagi. Tadi kita sudah lihat bahwa kerohanian manusia itu tidak bisa memilih Allah. Kenapa nggak bisa memilih Allah? Karena mati. Karena mati. Nah, sekarang Yakobus Arminius bilang begini. Sekarang perhatikan, analisa kalimatnya dia. Dia menjelaskan bahwa pemilihan ilahi itu merupakan pilihan yang bersyarat. Dan dia berkata bahwa Allah sudah mengetahui, bahwa Allah sudah mengetahui lebih dahulu siapa yang akan percaya kepada Yesus. Berdasarkan pengetahuan ini, Allah menetapkan pilihan terhadap orang-orang yang akan masuk surga. Jadi dia awalnya dengan siapa yang akan percaya kepada Yesus. Apa artinya? 1, 2, 3, 4. Kayaknya saya, yang jawab sebelum hitungan ke-10 dan benar dapat 100.000. 2, 3, 4, 5. Apa artinya, Pak Rodi? Keselamatan itu tidak ada kesiapan selain Yesus. Artinya pernyataan Yakobus Arminius ini menegaskan bahwa manusia itu punya kesanggupan, walaupun mati punya kesanggupan untuk memilih Allah. Walaupun mati rohani masih bisa memilih Allah. Walaupun mati rohani masih bisa untuk menyatakan bahwa dia masih punya modal untuk memilih Allah. Saya mau tanya, ini kontradiktif gak dengan penjelasan Alkitab tentang orang itu mati rohaninya? Kondisinya gak bisa memilih Allah karena mati, ini mati. Rohaninya mati. Ya. Jadi Yakobus Arminius menegaskan manusia itu nggak mati rohaninya, masih bisa memilih Allah. Manusia itu nggak mati rohaninya, masih ada modal. Tetapi ini pernyataan yang kalau kita perhadapkan dengan pernyataan teks tadi, ini keliru.
Bagaimanapun manusia tidak bisa memilih Allah. Tadi Pak Herman sudah bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jangan dibalik, jangan disungsangin. Jadi pernyataan Yesus itu menegaskan, nggak usah bilang bahwa kamu itu punya niat baik untuk memilih aku. Nggak punya kamu niat baik untuk memilih aku. Jadi kalaupun engkau bersama-sama dengan aku, itu karena aku yang memilih kamu. Itu karena Yesus yang memiliki kita. Nah, ini pernyataan Yakobus Arminius tentang itu. Nah, apa kata Alkitab tentang pemilihan Allah kepada manusia yang tanpa syarat? Kenapa dikatakan tanpa syarat? Tadi saya bilang, saya selalu ulang, orang mati nggak bisa melakukan apa-apa, maka dilakukan pemilihan yang tanpa syarat. Dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, ya, ini merupakan sebuah kesimpulan akhir dari apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup Yusuf dan keluarganya. Allah sepertinya merancangkan hal-hal yang buruk kepada Yusuf dan keluarganya, tetapi sebenarnya Allah telah merancangkan sesuatu yang sangat baik bagi keluarga Yusuf. Jadi dalam teks ini ada istilah dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan salak, yang berarti send, mengirim. Kata ini menjelaskan tentang dua hal, yaitu bagaimana Allah telah memilih Yusuf untuk menjalani apa yang telah Allah tetapkan, dan Allah yang menetapkan tanpa melihat kondisi dan situasi yang ada pada diri Yusuf tanpa syarat. Ya. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9, Allah meneguhkan dan terus menegaskan kepada bangsa Israel dalam konteks hidup sebagai umat pilihan, bahwa apa? Bahwa mereka adalah umat yang dipilih tanpa melihat semua kondisi dan situasi mereka. Dan dalam teks ini ada istilah yaitu terpikat, dan yaitu memilih. Kedua kata ini mempertegas bahwa memang bangsa Israel tidak akan pernah memiliki kualifikasi yang indah di hadapan Allah, sehingga Allah memilih mereka. Dengan kata lain apa? Pemilihan Allah semata-mata karena anugerah Allah saja. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dan 39, di sana Yesus bilang kepada murid-muridnya dalam suatu konteks pengajaran, ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua dan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, di sini jelas bahwa keselamatan sepenuhnya ada di tangan Allah Bapa, dan Allah yang memberikan mereka kepada Yesus untuk diselamatkan. Jadi artinya gini, spidol mana Pak? Oh, habis Pak, ada lagi? Apa ini? Nah, jadi artinya begini, Allah Bapa, kasih Pak, Allah Bapa mengutus Allah Anak. Ya, saya mau bilang, ini dalam Tritunggal tidak ada hierarki ya. Ini bukan dalam konteks hierarki. Jadi tidak ada siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah dalam konteks ketritunggalan. Ya. Allah Bapa bukan yang paling tinggi hierarkinya, lalu Allah Anak nomor 2, Allah Roh Kudus paling rendah pangkatnya, bukan begitu. Ya. Nah, Allah Bapa menyampaikan, mengutus Allah Anak untuk memberitakan
untuk menyelamatkan melalui salib. Allah Anak melakukan apa yang sudah menjadi komitmen dari ketiga ini, termasuk Allah Roh Kudus. Nah, poin di sini adalah bahwa apa yang dibicarakan dalam konteks Tritunggal ini diimplementasikan oleh Yesus. Diimplementasikan, pelaksanaannya itu Yesus. Pelakunya itu Yesus dalam konteks ini. Sehingga di dalam konteks keselamatan ini, kalau kita bicara, ketiga-tiganya ini mempunyai andil di dalam keselamatan kita. Tapi dalam pelaksanaannya itu Yesus di dalam Tritunggal ini. Sehingga kalau kita mengerti bagian demi bagian disampaikan tentang pemilihan tanpa syarat ini, kita melihat bahwa apa? Bahwa Allah menggunakan, memakai, mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita karena kita tidak mampu, karena kita tidak sanggup dalam konteks pelaksanaan keselamatan tersebut. Nah, yang lebih penting lagi dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, Kristus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tadi Pak Herman pertanyaannya, tapi aku yang memilih kamu. Jadi meskipun orang percaya menyatakan bahwa mereka telah memilih Yesus, namun sebenarnya dalam konteks yang sebenarnya ya, Yesuslah yang telah memiliki kita. Pak Roni, waktu Pak Roni percaya pada Yesus, apakah spontan Pak Roni langsung bilang, aku percaya kepada Yesus? Tidak ada sebuah proses tertentu. Kalau dilihat dari sejarah, saya sudah ada dalam kita mulai sehingga saat itu saat kita mulai belajar tentang Alkitab sekolah minggu kita Terus? kemudian saat dibaptis masih baru adalah satu kejadian yang kita membuka mata orang kita supaya kita benar-benar melihat bahwa keselamatan itu hanya datang dari dasar baptis. Jadi artinya adalah eksistensi hati kita ini mengalami apa yang disebut pemilihan Allah. Ya. Hati kita ini yang dipanggil. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tindakan inilah yang disebut sebagai, kalau dalam Alkitab istilah teologi itu biasa disebut dengan justification, pembenaran Allah. Pembenaran Allah inilah yang disebut dengan pemilihan Allah tanpa syarat, pemilihan Allah tanpa modal apapun. Ini yang disebut dengan justifikasi Allah. Nah, ini sebuah konsep dalam konteks hukum yang menyatakan membenarkan orang walaupun orang itu dalam kondisi berdosa. Membenarkan orang walaupun orang itu tidak punya modal apa-apa untuk dinyatakan bebas dari hukuman. Membenarkan orang oleh karena kehendaknya mau membenarkan dia. Jadi Anda dan saya dipilih Allah supaya mengalami justifikasi, pembenaran. Anda dan saya dipilih Allah bukan karena kita mempunyai modal untuk dibenarkan oleh Allah. Nah, ini hal-hal yang seringkali kita pahami keliru, ya. Seringkali kita memahami memang seperti orang muslim memahaminya, bahwa apa? Harus ada sebuah perbuatan baik yang kita pakai dan dijadikan modal untuk merayu Allah supaya kita diselamatkan, ya. Itu konsep yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Kalau Anda baca di dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya, ya, kitab Yehezkiel, Anda akan membaca betapa hati Allah itu muak terhadap apa? Terhadap ritualisasi orang Israel. Mengadakan ritualisasi,
Semua ritualisasi itu tidak ada yang cacat secara ritual, secara liturgi tidak ada yang cacat. Tetapi Allah tidak terima. Kenapa? Hati mereka jauh daripada Allah. Jadi eksistensi kebaikan-kebaikan yang dipikirkan bahwa itu bisa membawa mereka dekat kepada Allah, keliru sama sekali. Keliru sama sekali. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Lukas menuliskan tentang pertobatan orang-orang di Antioquia ketika Paulus dan Barnabas berkhotbah. Kelompok yang mengikuti Arminius mencoba menyusun kalimat ini dan kata-kata tersebut dengan bunyi seperti ini. Dan semua orang yang percaya ditetapkan Allah untuk menerima hidup yang kekal. Jadi istilahnya itu konteks kalimatnya itu dibalik oleh orang-orang atau para penganut pernyataan-pernyataan Arminius di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, teks yang lain juga memberikan sebuah alasan teologis yang menarik tentang pemilihan Allah ini. Ini dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Sebab dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai di dalam Alkitab. Istilah dikasihi oleh, dalam tanda kutip ya, tak pernah digunakan untuk orang yang tidak percaya atau orang duniawi. Jadi kalau kita baca Alkitab, khususnya tulisan-tulisan Paulus, ya, ada berapa surat Paulus, Pak? Berapa? Taruh di. Berapa? Tulisan Paulus ada berapa? 13 atau 12? Itu Ibrani nggak termasuk ya. Tapi walaupun Ibrani dipikir-pikir orang, tulisannya itu mirip dengan tulisannya Paulus, bahasanya mirip dengan bahasanya Paulus, karena mempunyai kedalaman doktrin yang luar biasa seperti kitab Roma, lalu penjelasan-penjelasan dogma di dalam kitab Kolose, kitab Tesalonika, ya, kitab Galatia, kitab Efesus, ya. Semuanya itu memberikan dan menyedot perhatian kepada siapa penulis kitab Ibrani. Namun kalau Anda baca kitabnya Rasul Paulus, surat-suratnya Rasul Paulus, saya mau tanya sama saudara sekalian yang sudah membaca kitab-kitab Rasul Paulus secara penuh, sudah selesai? Sudah? Bapak sudah? Baca semua ayat surat-suratnya? Sudah semua? Pak sudah? Sudah semua? Pak? Belum? Ibu? Sudah? Ibu udah, Bapak belum? Pak sudah, Pak? Pak sudah? Belum? Sudah belum? Sudah, Pak? Sudah semuanya? Nah, saya mau tanya sama semua yang kalian sudah baca surat-surat Rasul Paulus. Dari semua surat-surat Rasul Paulus yang sudah Anda baca, semua jemaat yang menerima surat-surat ini, apakah mereka adalah jemaat-jemaat kafir atau bukan? Yang mana yang kafir? Yang didatangin tempat yang baru kayak di Paulus kan, jalan keliling-keliling. Oh, itu dalam Kisah Para Rasul dan perjalanan misi, Pak. Ya, perjalanan misi, lalu setelah perjalanan misi 1, 2, dan 3, lalu dia mengirimkan surat-suratnya. Ya. Nah, kalau Anda baca semua tulisan Rasul Paulus, ada satu karakter tulisan Paulus yang baik sekali. Saya mau tanya, apakah tulisan-tulisan Rasul Paulus itu adalah tulisan-tulisan yang memang disampaikan dalam konteks pengajaran doktrin atau tidak? Ayo yang sudah baca 12 ya. Apakah tulisan Paulus itu adalah tulisan
yang memang dikhususkan untuk menjelaskan doktrin atau tidak? Bu, Pak Wipi, sudah baca surat Paulus? Sudah? Selesai, Pak? Semakin cinta Paulus dong. Penjelasan doktrin atau bukan, Bu? Sudah baca, Bu, suratnya? Ibu baca surat Bapak terus ya. Pak Roy sudah baca semua tuh? Surat Paulus semua sudah? Pak Marul udah kasih tugas kan, Pak Maruhal tuh? Nanti Pak Marul kasih tugas itu baca Alkitab dari Matius sampai Wahyu, nggak habis-habis Pak Marul kasih tugas itu. Semua tulisan Paulus itu memang diawali dengan tulisan doktrin. Roma diawali dengan doktrin keselamatan. Ya. Lalu masuk ke Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, semua diawali dengan kentalnya doktrin. Tetapi surat-surat Paulus itu bukan dituliskan untuk penjelasan doktrin, Pak. Ingat, setelah pasal 12 dari surat Roma, apa yang dituliskan oleh Paulus? Pasal 12, coba Pak, buka Pak, pasal 12 Roma. Roma pasal 12 bunyinya ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Karena itu di awal itu. Karena itu. Kalau karena itu berarti apa, Pak? Pernah belajar bahasa Indonesia tuh? Apa itu? Kata penghubung apa itu? Hah? Kausatif namanya, Pak. Sebab akibat. Itu kata penghubung kausatif, menyatakan sebab akibat. Kalau ada baca 12 semua tulisan Rasul Paulus, selalu begitu, Pak. Ada penjelasan doktrin, lalu masuk dalam penjelasan praktis. Itulah tujuan Paulus. Jadi penjelasan praktis itu merupakan tujuan Paulus untuk penyelesaian masalah-masalah di dalam konteks setiap jemaat-jemaat tersebut. Tapi sebelum penjelasan praktis, dia landasi dulu dengan doktrin, supaya penjelasan praktisnya itu dimengerti bahwa tidak asal-asalan, tapi mempunyai dasar teologis yang kuat tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat itu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin jemaat, ya, mimpin sidang, ya, penyelesaian masalah itu harus ada landasan doktrin yang kuat dulu, baru selesaikan masalah. Jangan main tebas-tebas aja tanpa ada landasan doktrin. Nah, kalau begitu, semua jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus, orang kafir atau orang sudah percaya kepada Yesus? Hah? Kalau begitu, jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus, apakah jemaat-jemaat kafir atau orang yang sudah percaya kepada Yesus? Firman, apakah orang kafir atau orang yang percaya kepada Yesus? Ada yang kafir? Di mana? Dia keliling, mereka juga banyak yang nggak kenal, mereka tobat. Bukan, itu dalam konteks perjalanan misinya kalau itu. Itu waktu dia perjalanan di dalam Kisah Para Rasul. Tapi waktu surat itu disampaikan kepada jemaat-jemaat, apakah itu jemaat kafir atau jemaat Kristen? Sudah itu jemaat yang sudah Kristen, itu jemaat yang sudah percaya kepada Yesus, itu jemaat yang sudah percaya, sudah menerima keselamatan, sudah memahami Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kalau kita melihat di sini, penjelasan Paulus terhadap semua jemaat di Tesalonika tentang
doktrin ini menegaskan tentang apa? Bahwa mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini Paulus bukan sedang berbicara pada orang kafir. Paulus sedang berbicara pada orang-orang yang sudah menerima Yesus. Dan pemilihan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka, bahwa mereka itu percaya kepada Yesus karena pemilihan Allah, karena tanpa syaratnya Allah, bukan karena keberadaan mereka. Oleh karena begini, seluruh surat Paulus itu bukan sedang menegaskan tentang bagaimana orang diselamatkan, tetapi tentang bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu hidup di dalam keselamatan itu. Ya. Nah, ini memang penjelasan Paulus tentang keselamatan itu kadang-kala melahirkan sebuah persepsi yang saya bilang kebablasan memahaminya. Ya. Maksudnya apa? Ya, kebablasan itu dalam arti bahwa enak sekali tanpa syarat orang diselamatkan. Oh, gitu bisa mabuk-mabuk orang diselamatkan. Ya, kan tanpa syarat. Lalu orang yang narkoba juga bisa selamatkan, kan tanpa syarat. Iya, memang tanpa syarat. Orang narkoba tidak bisa menyelamatkan dirinya dan tidak pernah bisa datang kepada Allah. Kalau tidak Allah yang memilih dan menyelamatkan dia. Ya. Makanya konsep tanpa syarat ini penting untuk kita pahami, sehingga kalau kita renungkan itu, Anda pasti menangis betapa kita ini nggak punya kelayakan untuk diselamatkan oleh Allah. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya mau balik sebentar ke yang poin pertama ya, yang soal total depravity. Ya. Jadi berdasarkan konteks perjanjian lama ya, kan manusia digambarkan rusak total gitu ya. Lalu mungkin bisa jelaskan bagaimana seperti misalkan Abraham atau Musa itu dia bisa menerima panggilan Allah gitu, bisa menanggapi panggilan Allah. Ya. Makasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau Anda baca Kejadian pasal 11 sampai 12, di sana pun Anda akan menerima sebuah pernyataan Allah bahwa manusia Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Jadi dia bisa percaya kepada Allah bukan karena apa yang dia kerjakan. Surat Ibrani menegaskan itu, bahwa dia percaya oleh karena imannya. Imannya itu punya siapa, Pak? Pertanyaan sekarang, apakah manusia bisa memproduksi iman di dalam hatinya? Bisa gak, Bu Rita? Pak saya, Pak? Bisa gak, Pak, manusia memproduksi iman di hatinya? Bisa, Pak? Gak bisa. Kenapa, Pak? Mati, Pak. Orang mati gak bisa memproduksi apa-apa. Jadi keselamatan kita itu baik sekali. Baik sekali dalam arti apa? Pak Herman, silakan melanjutkan pertanyaannya sambil kita memberikan persembahan syukur kita. Silakan, Pak. Lanjut nih, Pak. Tadi Pak, kan kita melihat bahwa mengetahui bahwa bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih kita. Terus di sana juga dijelaskan bahwa kita ada iman ke kita, baru kita merespon. Ya, iman dari Allah. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah memilih tidak seluruh manusia aja? Yang apakah memang Allah sudah memilih semua manusia,
tetapi tidak direspon oleh orang di luar anak Tuhan, misalkan agama lain gitu, padahal Tuhan udah pilih mereka, atau Tuhan sudah, bisa aja kan Tuhan sudah kayak tadi Bapak bilang, saya menyampaikan ke agama lain bahwa ini loh Tuhanku, ini loh kamu mau percaya enggak, tapi mereka tidak merespon. Nah, apakah itu yang maksudnya Tuhan mau panggil? Atau kalau tadi kita bilang bukan engkau yang memilih aku yang memilih kamu, kenapa sekalian seret semua aja percaya sama saya? Aman lah, nggak usah ada pendeta mesti nginjil-nginjil keliling-keliling kampung gitu. Terima kasih Pak. Saya langsung minta maaf nih sama Pak Herman ya. Saya nggak mau jawab itu sekarang, karena itu topiknya ada di berikut-berikutnya lagi. Jadi kalau saya jawab itu sekarang, percuma bahan saya nanti penjelasan. Pertanyaannya mendahului materi saya. Ya, jadi maaf Pak Herman, saya nggak jawab itu dulu ya. Ada pertanyaan lain? Saya percaya bahwa keselamatan itu adalah dari Allah dan keselamatan itu oleh karena iman. Saya cuma bertanya sama Bapak di sini nih, dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu bahwa keselamatan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Sementara di dalam Yakobus 2 ayat 24 dikatakan di sini, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya antara iman dengan perbuatan ini apakah memang sejalan atau memang bagaimana Pak, sehingga keselamatan itu bisa dimiliki oleh manusia? Baik. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu cuma-cuma. Kalau ada baca perjanjian lama, ya, ada umat Allah yang disebut Israel di sana, Pak. Israel, umat Allah, Israel dipilih oleh Allah tanpa syarat. Lalu bukti anugerah itu dinyatakan dengan dikeluarkannya Israel dari Mesir. Ini loh, selamatkan kau dari perbudakan di Mesir. Setelah keluar dari perbudakan di Mesir, Pak, kalau Anda baca kitab Keluaran, Exodus, di pasal 20 Anda ketemu dengan apa di sana? Pasal 20, Keluaran 20 apa? Setelah dikeluarkan dari Mesir, pasal 20 itu apa? Pak Fritz. Tentang apa? Pasal 20. Keluaran pasal 20. Tentang dasatitah 10 hukum. Setelah 10 hukum ada lagi di pasal 21-nya yang namanya hukum kitab perjanjian. Setelah hukum kitab perjanjian ada lagi hukum kekudusan kitab imamat. Setelah hukum kekudusan kitab imamat ada lagi hukum kitab ulangan. Jadi setelah anugerah Allah itu ada hukum yang diberikan kepada Israel. Apa maksud Allah? Anugerah Allah itu selalu bergantengan dengan hukum Allah. Itulah anugerah yang bukan anugerah murahan. Anugerah yang selalu menuntut perbuatan benar di hadapan Allah. Surat Yakobus menegaskan hal yang sama, Pak, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, tetapi orang yang hidup dalam anugerah Allah itu adalah orang yang menghargai Allah sebagai pemberi keselamatan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi anugerah Allah itu pasti bergandengan dengan hukum Allah. Anda bilang Anda diselamatkan tapi tidak taat hukum Allah, bohong Anda diselamatkan. Ya. Jadi orang yang tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah, dia pasti mencintai hukum Allah.
itu harga mati. Dia pasti tunduk pada hukum Allah. Kenapa, Pak? Tadi di awal saya udah bilang, ada meterai. Siapa meterainya? Roh Kudus. Roh Kudus menjadi meterai. Meterai yang hidup itu membuat kita mengerti bahwa kita itu hidup dalam anugerah, dan hidup dalam anugerah itu tidak main-main. Jadi hukum itu bukan yang menyelamatkan, Pak, bukan. Hukum diberikan setelah sudah diselamatkan. Hidup benar, hidup baik itu bukan menyelamatkan, tapi hidup benar dan hidup baik itu adalah buah dari orang yang sudah diselamatkan. Tapi kalau Anda bilang kita orang sudah diselamatkan, nggak ada buahnya, tanda tanya besar. Anda ini diselamatkan atau belum? Jadi surat Yakobus memberikan tanda, sign. Tanda orang yang sudah mengalami anugerah Allah, tanda orang yang dipilih oleh Allah, itu adalah ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan anugerah Allah dalam hidupnya. Jadi perbuatan baik saudara itu bukan syarat supaya Anda diselamatkan, tetapi itu adalah tanda bahwa Anda sudah diselamatkan oleh Allah. Mengucap syukur dengan perbuatan-perbuatan baik itu, datang ke gereja, melayani Allah, melayani Tuhan, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, dan lain-lain. Itu semua sign bahwa Anda itu sudah hidup dalam anugerah Allah. Tapi kalau nggak ada tanda itu, tanya sama di saudara, saya ini apa ya? Itu orang katanya sudah diselamatkan, kok melayani Tuhan ogah-ogahan. Harusnya semakin hari semakin terbakar untuk mencintai Allah, semakin mensyukuri sudah diselamatkan oleh Allah. Itu harus ada buahnya itu. Nah, itu yang disebut buah-buah rohani dalam hidup kita. Jadi buah rohani itu muncul karena orang-orang itu sudah diselamatkan oleh Allah. Tapi buah rohani itu tidak akan muncul, buah yang baik itu tidak akan muncul kalau orang itu tidak diselamatkan oleh Allah. Jadi kitab Yakobus itu menegaskan hal yang demikian, Pak. Iman harus menghasilkan perbuatan yang benar. Ya. Tapi orang bilang dia beriman tidak menghasilkan perbuatan yang benar, bohong dia. Itu kamuflase. Ya. Tapi kalau orang yang sudah berbuat baik tapi dia nggak punya iman, belum diselamatkan. Saya sudah bilang tadi, Pak Haji di depan rumah saya itu baik sekali, Pak. Tapi apakah dengan memberikan anjing saya makan dia diselamatkan? Jadi harus dengan iman dulu, baru dibarengi perbuatan, itu orang yang diselamatkan. Iya. Tapi perbuatan baik itu bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Itu sebagai buah karena sudah diselamatkan. Pak Roni ada? Benar sekali Pak sebetulnya. Iya. Pernyataan Bapak tadi bahwa kasih karunia itu bisa diberikan dalam Bikin semua. Terus Pak. Tes. Iya, jadi pemahaman saya selama ini adalah kasih karunia Allah itu kepada setiap orang yang dikehendakinya apabila orang itu sudah betul-betul menghasilkan buah yang baik. Nah, tadi Bapak bilang bahwa setelah orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam kekudusan dalam pelayanan, pelayanan itulah yang saya masih menjadi kontroversi sedikit, dalam arti bahwa setelah mereka dipanggil untuk melayani, mereka membuktikan iman dan
kasih karunia atau buah-buah roh, buah-buah yang telah mereka dapatkan, tapi banyak juga yang mengalami mungkin belum siap atau banyak juga yang belum matang, sehingga banyak yang jatuh di dalam dosa. Padahal di dalam pelayanan mereka sudah sungguh-sungguh dan niat mereka pun sudah sungguh-sungguh. Tapi akhirnya buah-buah itu boleh kita katakan buahnya itu bisa jadi busuk juga sebelum menghasilkan bibit-bibit yang unggul gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi saya barusan pernah dengar pernyataan ini dan sangat saya akan mendalam lagi, Pak. Memperdalam lagi pernyataan ini, Pak. Ya. Terima kasih. Beli buku itu, Pak. Sebenarnya ya. Kalau Bapak mau perdalam lagi, tadi saya dulu kasih tahu, itu beli buku itu, baca buku itu. Untuk Bapak, Ibu self study, ya, baca di rumah. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, demikian juga di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Nah, di ayat ini Paulus mengungkapkan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, ini satu bentuk pernyataan doktrin dalam konteks doktrin keselamatan. Dia memberikan uraian secara kronologis dari bagaimana proses pembenaran itu sampai pada proses dimuliakannya seseorang di dalam keselamatan itu. Ya. Paulus memulai dengan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi semula ini bukan berarti ada waktu tertentu dalam konteks dunia ini, bukan. Semula ini harus dipahami dari semula itu dari sebelum dunia dijadikan, ya. Di sana sudah ada yang namanya prapengetahuan Allah tentang diri kita. Allah itu kan maha tahu, ya, dan pengetahuan itu melampaui waktu. Jadi pengetahuan yang melampaui waktu itu sudah tahu siapa yang ditetapkannya oleh Allah. Ditetapkan, ditentukan, lalu menjadi serupa dengan gambar anaknya, dan yang ditentukan semula itu dipanggil. Pak, kapan percaya kepada Yesus? Hah? Kapan Bapak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tahun berapa, Pak? Tahun 90-an. Di mana, Pak? Bapak ini fitness ya? Instruktur ya? Saya pengen instruktur ini supaya perut saya kecil. Pak, di mana Pak percaya? Tahun berapa, di mana, dalam peristiwa apa? Di kampung, di Jakarta, hah? Di Tangerang. Bapak orang Tangerang? Iya, asli Tangerang. Teman-teman, ada teman saya yang bertobatnya itu di bar. Bertobatnya itu di bar, Pak Rudi. Pernah ke bar ya? Pernah. Dia bertobatnya di bar, Pak. Di depan seorang wanita panggilan yang dia sedang booking. Duduk dari jam 12 malam, lagi merokok dia bersama dengan wanitanya itu, ya. Lalu nonton. Itu malam Minggu. Tiba-tiba jam 12 malam, teng, ini wanita mau pulang. Mas, saya mau pulang, Mas. Loh,
Kan baru jam 12, saya udah booking kamu loh. Enggak bisa. Ini malam minggu saya harus pulang. Emang kenapa? Besok saya mau ke gereja. Hah? Gereja pagi, jam 6 gerejanya, maka jam 2 mau pulang. Kaget dia. Hah? Kamu orang Kristen ya? Iya Pak. Begitu wanita itu pergi, langsung terduduk, tiarap dia menangis di situ. 2 jam dia bilang nangis itu, sampai pelayan-pelayan nangis. Pak kenapa? Dia nangis. Oh, Tuhan saya minta ampun, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Pulang ke rumahnya, dia Kristen waktu itu, dia bilang dia dulu Kristen di Surabaya, lalu dia menikah dengan istrinya, dia masuk Muslim. Nah rupanya dia suka main perempuan gitu kan, jadi waktu dalam konteks itu dia sudah beragama Muslim. Dia menangis, dia pulang sampai rumahnya, dia bilang istrinya, sekarang juga saya murid Kristus. Istrinya banting semua peralatan, buat don. Dia masuk kamar mandi lagi, nangis lagi pada Tuhan. Jadi dia bertobat di bar, Pak. Bapak di mana? Tempat message ya kan? Pijat. Pak Roy di mana? Bertobat. Terima Yesus di mana waktu itu? Sebetulnya kita udah terima Yesus sejak kecil ya, tadi saya bilang. Tapi sungguh-sungguh Ya di mana waktu itu di, Pak? Di SMA atau di mana? Di sekolah? sejak SD. Oh sejak SD. Ya, karena saya mulai belajar membaca dan menulis, saya sudah mulai diajar untuk ikut sekolah minggu. Oke. Dan saat itulah Pak. saya belajar. Pak, di mana bertobat? Terima Yesus. Hah? Ya di mana? Kapan? Peristiwa apa? Bersama siapa? Oh, kalau apa sih? Di Tangerang sih. Oh, Tangerang. Tahun berapa itu? SMP? Oh udah kerja. Pak di mana Pak bertobat Pak? Pak Maret. Tahun berapa? Saya bertobat setelah tamat SMA. Jadi Tahun? dari awal sih memang orang Kristen, Ya. maksudnya dari orang tua. Tapi kalau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat itu setelah tamat SMA Tahun? tahun 2009. 2009. Ya. Pak, terima Yesus tahun berapa? Tahunnya lupa. Kejadiannya di mana kejadian? Jadi waktu itu saya lagi main sama teman saya. Memang ini teman saya sering nginjilin saya dulu. Jadi dia sering ngomong Yesus, tapi saya nggak pernah gubris gitu. Tapi nggak tahu kenapa suatu ketika saya lagi di lapangan gitu, lagi berdua sama dia jelasin Yesus lagi. Oke. Tiba-tiba Lupa ya tahun. saya Pak Herman, tahun berapa Pak Herman? Terima Yesus. Sebenarnya kenal dengan Yesus itu dari kelas 4, kelas 5 SD udah kenal. Ya, tapi belum terima Yesus tuh. Ya udah ke gereja, udah apa. Terus dibaptis. Begitu setelah dibaptis, udah kuliah. Tapi kok belum yakin 100%. Saya pernah bilang sama teman saya. Jadi saya bersaksi nih, nggak apa-apa dikit ya. Waktu itu di tempat kos, saya sama Kristen, saya bilang, "Sok," namanya Suarso. "Gua mau, Sok. Nenek-nenek atau kakek-kakek atau tua sendiri yang datang. Masa udah dibaptis ngomong begitu, Pak? Terus? Malu-maluin ya, Pak ya?" Udah, habis itu kita kuliah, malam-malam, udah lupa lah. Tuhan Yesus datang sendiri sama saya. Dengan posisi saya seperti tadi sore, Tuhan tidak ngomong apa-apa, cuma senyum. Untung saya nggak disentil, cuma senyum tok. Sejak itu saya nggak berani mengatakan bahwa saya nggak mau terima Yesus. Itu aja. Oke. Itu sekitar Tahun berapa tahun 87 lah. 87. Pak Yopi? Tahun berapa? Tahun 87 juga? Sama, saya sih.
Dia ngimpi juga kali Pak. Mimpi juga nih. Sama-sama, Bapak kelihatan dari utara, dia dari selatan. Paulus bilang di sini, sudah ada penetapan Allah. Loh. Tetapi pemanggilannya itu dalam rencana Allah masing-masing. Saya tahun 87. Bapak tahun 87, sama 87 ya saya. 87. Ada yang tahun 90, ada yang tahun segini, ada yang tahun segini. Itu proses pemanggilannya. Penetapannya sudah sejak dulu. Pemanggilannya itu dalam rencana Allah masing-masing. Kamu tahun segini saya panggil, tapi ketetapannya sudah sejak dulu. Tapi pemanggilnya di tahun masing-masing. Jadi dalam konteks ini kita mengerti ada ketetapan Allah yang tidak berubah, tetapi pernyataan Allah tentang panggilan kita itu pada rencananya masing-masing bagi kita sekalian. Nah, inilah ungkapan Alkitab tentang ketetapan dan panggilan Allah bagi kita masing-masing. Baik, Pak John, apakah masih bisa teruskan? Oh, masih banyak Pak. Kalau mau hitung slide masih ada 54 ini Pak. Nah, pada saat Alkitab mengatakan Adam mengenal ya, Hawa, ini tidak berarti bahwa Adam mengetahui beberapa tinggi ya sifat-sifat, melainkan kata new yang dipakai dalam terjemahan King James ya. Di sini berarti Adam mengasihi Hawa. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 29, Paulus juga menegaskan whom God foreknew, he also foreordained. Ya, menggunakan istilah know yang berarti mengasihi, dan dimaksudkan Paulus dalam ayat ini adalah mereka yang dikasihinya ditetapkannya. Jadi bila kata foreknew ini dalam ayat ini hanya berarti mengetahui lebih dahulu, maka kesimpulannya Tuhan tidak mengetahui segala sesuatu, karena ia tidak mengetahui tentang orang-orang yang tidak ditetapkannya untuk memperoleh pembenaran dan pemuliaannya. Baik, saya pikir sampai di sini ya. Ini kita akan bicarakan minggu depan di dalam konteks yang sama, masih tentang soteriologi. Ada sekali lagi sebelum saya tutup, ibu-ibu? Tidak, terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan kita akan lanjutin lagi untuk materi ini, dan kita akan selesaikan materi ini di minggu depan tentang doktrin keselamatan. Untuk itu saya berharap setiap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini minggu depan tetap hadir supaya mendapat penjelasan yang utuh soal doktrin keselamatan ini. Ajak teman, ajak saudara, ajak kenalan yang gak sempat hadir malam ini. Nanti kalau Bapak Ibu di akhir pertemuan ingin mendapatkan materi yang disampaikan sepanjang Bible Study ini, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Memang ada beberapa materi yang belum di email ke saya, tapi nanti akan saya follow up. Saya minta untuk segera dikirim supaya kita bisa satukan dalam diktat, dan mungkin bisa difotokopi perbanyak untuk Bapak Ibu yang ingin memilikinya supaya bisa baca-baca kembali di rumah atau bisa belajar lebih dalam tentang materi-materi yang disampaikan sepanjang Bible Study ini. Kita doakan supaya tahun depan kita tetap ada dalam program-program seperti ini, ataupun nanti programnya bagaimana, nanti Pak Mul akan godok, modulnya akan disiapkan supaya tahun depan kita tetap ada pengajaran di tengah minggu, entah bentuknya Bible Study atau komsel atau lain sebagainya, supaya ini semua dapat membekali kita untuk kita tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri,
dan kita mohon Pak Diki untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada akhirnya kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu dalam seluruh rangkaian pembelajaran kami malam ini. Allah mari memberkati kami, dan biarlah apa yang sudah disampaikan, kebenaran-kebenaran Allah yang sudah disampaikan, tertanam dan bertumbuh selalu di dalam hati dan pikiran dan hidup kami, sehingga di dalam proses pembelajaran ini kami semakin hari semakin memahami kebenaran sejati yang Allah katakan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah supaya di dalam setiap pembelajaran ini kami semakin terbuka untuk selalu dikritisi oleh firman Allah, dan kami boleh menerima kebenaran-Mu secara terbuka di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan berpisah, akan pulang ke tempat kami masing-masing. Allah menolong menyertai langkah demi langkah kami sampai ke tempat tinggal kami tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan jabat tangan satu dengan yang lain. Minggu kita tetap ada ibadah di tempat ini dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Antoni jam 10.30.